atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beranjak ke acara selanjutnya, yakni penyampaian mau'izatul hasanah yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhyiddin Hasbi atau yang biasa kita sapa dengan Kiai Sebret. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhyiddin Hasbi, falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih wala haula wala quwwata illa billah amma ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalul a'mali as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillah. As-salatu lughatan ad-du'a wa syar'an ay falabdu syar'an huwa min itlaqil masdar wa iradati ismil fa'il. Fasyari haqiqatan huwa Allah wa majajan huwa rasul. Hiya aqwalun wa af'alun mubtatahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bit taslimi bi syara'ita makhsusatin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahmi wabtah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya mau minta maaf bil khusus para guru-guru kita, umumnya hadirin dan hadirat semua. Emang apa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali saya ini telah su'ul adab, jelek tata krama, kagak ada sopannya duduk di atas kursi. Diundang sama panitia disuruh memberikan tausiah pada acara yang amat sangat mulia ini. Oleh karena itu saudara, apabila nanti banyak kata-kata saya yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Sebab terus terang sebenarnya saya ini belum urup dipanggil kiai. Jadi kalau digeroin kiai perasaan hati saya kok sing sereblak, sing sereset, merinding kayak perempuan beranak.
Ini pakaian begini bukan sok-sokan lalagaan, emang berat banget pala, orang belum tidur. Pagi malam kan saya ada acara di rumah, saya belum tidur, meloyok langsung kemari. Udah kagak jelas ngelihatnya ge. Kerasan teh jerelek banget. Kagak urup, ini begini ge bukan lalagaan, bukan. Bukan gegayaan, baik ketipu. Belum urup dipanggil kiai. Kiai dimustaq dari wiqayah. Waqayaki wiqayatan fahuwa waqin wajaka mauqiyun qi. Orang yang telah menjaga dirinya sebelum dia mengajarkan kepada jamaahnya. Jadi sebelum ajak ke orang dia dulu tuh kiai. Kurban dia dulu kurban. Jangan cuma ngajakin doang. Kurban kagak, kebagian sedikit keluar dari grup. Juga kagak urup saya ini dipanggil ustaz. Sebab definisi ustaz wa al-mahir fil ulum. Satu manusia yang telah menguasai 12 warna ilmu. Dari ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu fiqih, ilmu tafsir, ilmu tauhid. 12 warna ilmu dikuasain, ustaz namanya. Kesohor, ke awang-awang, ke koncara, ke jana pria, keilmuannya. Ustaz namanya. Nah kalau saya ini cuman sebatas casingnya saja. Apa itu casing? Casing itu ompol bocah. Hah? Pesing ya? Pesing mah bukan kalau kagak punya duit. Pusing. Kalau kiai belum pantas ustaz apalagi? Terus apa saya ini? Cuman ustaz. Loh emang beda bahasa Arab, bila mana beda huruf beda makna saudara. Ustaz guru, kalau ustad make dal itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres ustad. Lihat BDW kagak deres bagaimana ustad, kemana-mana kagak mangkaning ustad sehari-harian sesarungan baik, kagak ada pegawaian lain. Adanya itu-itunya udah be yang ada digarap. Makanya tengetin dah ustad mah jarang anaknya langka belatak baik. Saya punya teman ustad, emang sekarang anaknya berapa? 16. Malah lagi bunting lagi kali. Nah kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Hadratul Mukarram, sangat saya hormatin Ketua Dekem DKM meureun ya. Ini tulisannya Dekem. DKM Masjid Jami At-Taqwa Al Ustadz Amsyar Abdul Majid SPD. SPD adalah titel DKM, kalau titel saya MMST, kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Sangat saya hormatin Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mursyid bin Haji Hasan. Sangat saya hormatin Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Syaidih bin Haji Soleh. Sangat saya hormatin Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Zaini Tabah. Sangat saya hormatin Ustadz Syatiri bin Haji Hasan. Sangat saya hormatin Ustadz Haji Abdul Razik Masyhud. Sangat saya hormatin, kapan ceramahnya ini? Mual ceramah kali ya. Udah be baca ini be doang udah. Gue baru ngalamin gue ceramah begini. Gue dibaca kasihan boleh ngetik ini. Sangat saya hormatin Dr. Andes Kiai Haji Pasyani Hatta. Sangat saya hormatin Kiai Haji Muhammad Syukri bin Haji Muhashim. Sangat saya hormatin Al-Ustadz Jauhari Akbar Soheh SPDI. Sangat saya hormatin Haji Ahmad Jamil LZ. Sangat saya hormatin, gue mah capek banget ini Dr. Kiai Haji Haitami M. Nuh MA.
Sangat saya hormatin Ustadz Muhyiddin Hasbi. Lah ini nama gua segala. Lah nama dewek diomongin. Sangat saya hormat suwe bener. Sangat saya hormatin Al Ustadz Suhandi SPD. Sangat saya hormatin Ustadz Sayyid Kutub. Sangat saya hormatin Haji Nurrahim. Sangat saya hormatin Bapak Putut Puji Linangkung. Sangat saya hormatin Burjubune Ustadz Taufik Hidayat dan Bapak Lurah Ulu Jami, dan tentunya yang sangat saya hormatin para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap rahmat ridha Allah, mengharap dan terus mengharap syafaatul ujma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara. Kayaknya teh kagak sudi banget ya. Emang nggak boleh saya dipanggil A? Apa? Di Bandung ada mubalik ke Sohor, namanya Aagim. Atau bagian di sini ada Aabret, abret-abretan di sana. Mohon nanti didengerin dan diamalin, bebas ngedengerin sambil memakan ge kagak apa-apa. Kan saya yang ngomongnya. Saya mau ngomong di situ ngedengerin sambil memakan, jadi gegares baik. Kapan mau bentetnya tahu? Sahabat bertanya ke baginda Rasul, ya Rasulullah, ayul amali afdalu ya Rasul, amal ibadah apa sih yang lebih afdal ya Rasul di antara sekian banyak amal ibadah? Ujug-ujug Pak Camat, kalau ujug-ujug apa itu Pak Lurah? Tiba-tiba Rasulullah menjawab, as-salatu liwaqtiha. Panjangnya kalam bagaimana? Ai afdalul a'mal as-salatu liwaqtiha. Wa hadbu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Ai afdalul a'mal as-salatu liwaqtiha, salat tepat pada waktunya. Kita bicara Isra Mi'raj, ya semuanya gue udah tahu ujung-ujungnya mah sholat. Sholat kewajiban kita sebagai umat Islam. Mau siapa baik dia orangnya, mau presiden kek, mau jenderal kek, tentara, mau polisi kek, orang kaya, orang melarat, yang tua, yang muda, lelaki, perempuan, yang sehat maupun yang sakit, kecuali sakit akalnya. Wala yu'jaru ahadun ala tarkiha madama akluhu sabitan. Ora dimaaf seseorang meninggalkan sholat selagi akalnya masih berfungsi. Nggak bisa berdiri, paman aja ja'anil qiyami sholat jalisan, nggak mampu sholat berdiri, duduknya saya ora bisa. Emang apa? Saya mau ngegeledak baik. Ngegeledaknya kemana lu? Ke depan. Buset, gue burung ngedenger kok ngegeledak ke depan. Gue cari di Google ya, ngegeledak nih, kagak ada yang ke depan, ada ke belakang. Kalau ke depan mah nyuksruk. Di mana tidak mampu sholat sambil duduk, mudtaji'an, berbaring miring. Miringnya orang bisa. Kenapa emang? Di bawah ketek saya bisulang ronyok.
Mustalqiyan, sholatlah sambil celentang. Celentang juga ngap. Sholat bil isyarah, sholat dengan memakai isyarat. Isyaratnya yang pakai apa? Pakai kepala, kepala juga puyeng. Pakai mata, mata juga perih. Terakhir ingat-ingat rukun sholat pakai hati, hati juga deg-degan, punya penyakit jantung, nyerah udah. Kalau memang begitu mah ya udah bungkus, kubur hidup-hidup. Ah, itu kan praktek sholat. Saya kata dokter kena penyakit komplikasi, udah berobat, udah. Terus nggak boleh kena air 10 tahun, kena air mati kata dokter. Bahkan minum juga nggak pakai air, pakai dedek. Itu bagaimana kalau mau sholat? Sedangkan syaratnya sholat itu mesti wudhu, dan wudhu itu jelas harus pakai air. Nggak boleh nih kata dokter bisa mati gara-gara wudhu. Di mana nggak boleh wudhu pakai air, ganti, tanya sama guru kita, dengan debu, namanya tayamum. Oh jadi tayamum itu pengganti wudhu? Betul. Pakai debu? Iya. Berarti pakai kukumur? Pakai. Terserah. Hai, jejel-jejelin ke mulut, ke hidung tuh, kuping perulukin, rapet-rapet, nggak ada alasan. Oke, pengganti wudhu tayamum. Bagaimana kalau tas kencing, tas berak? Buset, kok keberak-berak loh? Kan gimana tas berak kan kudu cebok. Sekarang kalau kagak cebok kepet, nggak sah kan? Syaratnya mesti bersih badan, pakaian, tempat daripada najis. Sekarang habis berak kudu cebok. Cebok kudu pakai air, kata dokter pantrangan, bisa mati saya gara-gara cebok. Kalau nggak boleh cebok pakai air istinja. Pakai apa? Batu bata, perot-perotkan ke bata. Bata juga kagak ada juga kulit duren pakai. Paling keradak tuh pantat. Tuh. Bahkan saudara, ketika Nabi dengan para sahabat mau nyembayangin mayit, ujug-ujug dari dalam kapan itu mayit ada yang kekerudukan, sampai sahabat Sayyidina Umar kaget, buset, ada yang kekerudukan ya Rasul, coba singkapkan. Begitu disingkapkan ternyata seekor ular lagi ngisepin darah itu mayit, lagi ngegeragotin daging itu mayit. Langsung Sayyidina Umar nyariin kayu, mau dibunuh, mau dimatiin itu ular. Dengan izin Allah, ular itu ngomong, ya Umar, lima tak dulu nih. Umar, kenapa saya mau dibunuh? Laisa li zambun, saya kan kagak punya dosa, saya nggak punya salah. Masa nggak punya dosa? Lu apa-apaan itu makin nyedotin darah mayit, ngegeragotin daging mayit. Umar dengerin, innallaha yu'ammiruni an u'azzibahu. Dengerin ya, Allah nyuruh saya kemari ini buat nyiksa ini mayit. Lah emang apa ini mayit lelaguannya ketika hidup? Nih lelaguannya ini mayit ketika hidup nggak pernah melaksanakan sholat yang 5 waktu, jadi pantas harus disiksa sama saya. Itu kata ular. Bahkan ada satu cerita, ada anak muda datang ke masjid sedih sambil meringis bae nangis. Ditanya sama baginda Nabi, anak muda, lu sedih banget kenapa? Bapak saya mati ya Rasul. Ya kubur. Orang ada yang nguburnya, orang ada yang mandiinnya, orang ada yang ngebungkusnya. Disuruhlah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Bilal, wahai Umar, wahai Bilal, berangkat sama anak muda urusin nih anu mayit bapaknya ya, kagak ngurusin sono. Ya siap ya Rasul. Sampailah ke rumah itu anak muda, ternyata bukan mayit, yang ada bangkai babi. Bocah, tong ngebohong lu sama gua, katanya bangkai bapak lu, kok ini bangkai babi? Yuk sahabat, tadi mah bapak saya ini. Bapak, ngapa bapak berubah begini, Pak? Muja bagong bapak. Tuh.
langsung berbilang ke baginda Rasul, ya Rasul, bukan mayit, bangkai babi. Datang baginda Rasul munajat ke Allah, minta ke Allah, berubah lagi jadi mayit. Dah, sekarang udah jadi mayit, ayo kita urusin dah. Begitu mau dibungkus, berubah lagi jadi bangkai babi. Baginda Rasul bertanya, bocah muda, bapak lu nih pegawaiannya apa sih? Berubah-ubah baik. Pegawaiannya ya Rasul, bapak saya semasa hidupnya belum pernah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Apa kata Nabi? Wahai para sahabat, orang yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu diutus ke akhirat dalam berbentuk hewan, bagong, babi. Jadi kalau orang Islam kagak sholat berarti dia itu babi. Kita punya bini nggak sholat berarti bini kita babi, ngekepin babi. Kita punya laki kagak sholat berarti laki kita babi. Begitu. Nah sekarang sholat, mohon maaf, karena emang pokok mah sholat. Sholat laki-laki sama perempuan beda dikit dalam gerakan. Kalau perempuan anggota tubuh, kata guru kita dalam kitab-kitab fikih itu kudu rapat. Kalau laki-laki itu harus renggang dikit. Kenapa sih laki-laki harus renggang? Kenapa tidak seperti perempuan harus rapat? Karena kalau kita laki-laki sholatnya seperti perempuan harus rapat. Coba bayangkan apa yang akan terjadi terhadap lato-lato. Apa tuh? Kedempet kan? Tuh. Terus setelah takbiratul ihram, tangan ditaruh di bawah dada, di atas pusar Allah. Matanya ke bawah ke tempat sujud kalau sholat gitu. Jangan larak lirik baik. Ada yang gegaruk baik. Tuh. Itu ada orang sholatnya beda loh sama kita. Awas, jangan jadi permasalahan perpecahan di antara kita, cuman sholat beda dikit. Emang apa dia sholatnya? Sholatnya aliran apa tahu itu dia ya? Begini Allahu Akbar gitu tuh. Itu aliran ngejar-ngejar kaki orang. Sholat kaki orang jadi dikejar-kejar. Jangan berantem, yang penting di kita ini, Islam di kita ini kan macam-macam dan kita semuanya bersaudara kan. Ada NU sudah 1 abad, ada Muhammadiyah, LDII, Persis, Persib, Persija. Mau main bola kali. Sebenarnya mah di antara sekian banyak aliran yang paling berbahaya cuma satu, waspadalah, aliran listrik itu doang. Kesetrum mati loh. Nah ini kadang-kadang kan kita berantem tuh masalah sepele. Ya kan ada makmum bertiga, ayat akhir, asyhadu an la ilaha illallah, telunjuknya ngejelengit. Diam. Apa itu ngejelengit? Ngacung. Diam. Yang tengah, yang sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah, ngacung cuman kagak diem, peputeran begitu. Terus ada yang belah kiri, asyhadu an la ilaha illallah, ngacung, utek-utekan begitu. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang tengah yang telunjuknya diam, dia usap wajahnya. Yang sebelah kanan dia nggak mau usap wajahnya, yang sebelah kiri pun tidak. Kenapa makin negor yang tengah? Bang, itu tadi abang habis sholat kok segala ngusap muka? Kesinggung ditanya begitu. Lah, lu makin nanya begitu sama gua? Habis sholat kenapa kudu ngusap muka? Emang kenapa? Muka-muka gua diusap pakai tangan gua, keberatan lu berdua? Kalau muka lu berdua diusap pakai tangan gua atau tangan lu ngusap muka gua, wajar lu ngomong begitu.
Nih bang dengerin, tangan gua, muka gua, bagaimana gua? Sekarang gua ngapa? Gua ngusap muka habis sholat. Dengerin lu berdua. Gua puyeng ngeliat telunjuk lu berdua. Lu apa-apa telunjuk lu peputeran baik. Lu lagi utek-utekan. Jangan berantem, sholatnya sama, kiblatnya sama, bacaannya sama, bilangan rokaatnya sama, yang disembahnya pun yang nggak sama apa? Telunjuk. Terserah yang punyanya dia. Gue mah enaknya diputer-puter, gue mah enaknya diutak-utak, silakan. Gue mah enak paling penting nunjuk. Yang kagak enak mah nih bang, yang kagak nunjuk ngampleh gitu tuh. Jadi berantem cuman sholat beda dikit, itu kan cuman sunat hayat saudara. Yang penting kita sholat, tapi tetap kita mah ikutin apa guru kita. Sholat tangan ditaruh di bawah dada, di atas pusar, Allahu Akbar. Kaki jangan terlalu lebar, berdangkaknya 1 jengkal aja. Sholat dalam keadaan perang tidak boleh kita tinggalkan. Dalam kitab-kitab fikih ada teori sholat dalam keadaan berperang. Takut ketika kita sholat ada orang nyerenteng ke kita. Nyerenteng? Apa itu nyerenteng? Nyerang ke kita, Allahu Akbar. Takut mau dibatalin sholat kita? Enggak boleh, Allahu Akbar. Ketika ditonjok, mau ke depan, ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan, tuh enakun ya. Musuhnya terlalu banyak, Ustadz bisa mati. Tinggal lari makhluk tuh. Ya kan? Mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan. Maaf, kalau sholat begini coba. Lah orang kuda-kudanya ama lu lalu kunci dewek. Sekarang sholat nih. Sholat biar rapi, ngapa sholat? Ini kadang-kadang kita lebih rapi kondangan kerja. Sholat mah kadang-kadang pakai kos partai gitu aja. Kos partai pada dibawa-bawain ke masjid. Udah gitu idep banget bang, depannya lagi kasihan makmum di belakang jadi baca kaos dia. Allah, partai Gerindra. Gerindra artinya gering mikiran randa. Pakai baju koko, terserah warna mah, mau putih kayak hijau merah, yang penting kagak ada tulisan di belakangnya tuh, kagak ngeganggu orang tuh. Terus kalau pakai kain, lapisin pakai celana tuh. Buka dah Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanayiri. Orang laki-laki sholat pakai kain, dilapisi dengan celana, cacing-cacing ada di dalam tanah mencerit ke Allah memintakan ampunan. Kan tambah pahala. Jangan ini sholat pakai kain doang, kagak pakai selempak acak. Sholatnya sholat asar angin lagi kenceng baik. Pintu masjid melongok bus. Begitu sujud nyelingkap ketiup angin. Koplak. Ya Allah, ini masjid sampai adem ke pantat-pantat. Tuh. Kalau kita pakai kain, ihtiyat, kehati-hatian ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama nahdiyin, sholat tidak cukup hanya pakai sarung saja, harus dilapisi dengan celana santri, celana komprang. Namanya ihtiyat. Terus pakai sorban, jangan malu. Ini mah malu, si Ahok aja sokan pakai sorban. Sholat 2 rakaat dengan memakai sorban lebih bagus daripada 70 rakaat tidak pakai sorban. Bagaimana sorban? Nih, yang gua pakai. Emang yang lu kira umbul-umbul gua copotin? Norak banget. Nih sorban kayak begini. Kalau nggak punya sorban, kalau kita nggak punya sorban tanya sama bini kita sering beranak. Perempuan kalau habis beranak suka diikat tuh pinggangnya. Warnanya apa? Merah. Pendek apa panjang? Panjang, ada kali 50 meter. Jangan ditetek, udah selendangkan, bawa ke masjid. Wede. DKM melohok ya, buset deh. Ini sorban keluaran mana bang? Perasaan gue sering ngeliat di pinggang bini gue tuh. Nah, sekarang sholat nih, sholat itu nggak cukup hanya dengan gerakan saja.
harus dibarengi dengan ilmunya. Makanya ngaji itu hukumnya wajib. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang ibadah tanpa dilandasi dengan ilmunya mual bakal diterima, ditolak sama Allah. Makanya ngaji. Kan ada satu cerita di satu kampung, ustadznya satu-satunya sakit lagi. Ya Allah gomah, pas subuh jamaah udah kumpul, akhirnya saling nyodor, kalau ini siapa imamnya, siapa imamnya. Masa kita mau libur sholat, ustadz kita sakit. Ya udah bang, abang aja bang, abang mah pantesan pakai sorban. Ini sorban gue bukan gaya-gayaan ya, ini sorban pengasih orang balik umroh, tahu nggak? Gue bukan ustadz. Lah abis bagaimana bang? Mau proyek ini kita sholat. Lah terus bagaimana tuh kita? Nah begini aja bang, ntar kalau abang lupa bacaannya, kan saya sebagai makmum ngingetin nih. Ya oke dah kalau memang begitu. Siap, siap. Nah ini orang bego semua tuh sholat. Ayo rapat-rapat barisan, awas. Subuh rakaat pertama berjalan lancar, rakaat kedua waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna mogok di inna itu tangan imam begini wae, inna. Makmum bego juga. Akhirnya imam nyelingek ke belakang. Lu pada budek apa? Ini inna terusannya bagaimana? Gua lupa, kan udah ngomong kalau lupa makmum kudu ngingetin imam. Diem baik lo. Inna bagaimana ini? What? Apa ya bang? Ingat sama yang mati bang. Innalillahi kali bang. Wah iya ya, iya udah itu udah bang dah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi juga udah batal sholatnya, orang dia nyelingkuh ke belakang ngobrol segala. Emang orang bego semua. Allahu akbar, mi Allahu liman hamidah. Yang kudunya kunut kagak kunut. Itu imam meloyok langsung sujud. Kata makmum, kun bang, kun. Itu pada lari, kirain ada kunti katanya. Tuh sholat yang pertama, amal ibadah yang lebih afdol itu as-sholatu liwaktiha, sholatlah tepat pada waktu. Yang kedua apa ya Rasul? Yang kedua adalah wabirrul walidaini, berbuat baik terhadap emak sama bapa. Sekarang kita udah ada hampir pertengahan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ada malam istimewa, malam nisfu Sya'ban. Sampai-sampai Nabi dibangunin sama malaikat Jibril supaya melaksanakan sholat di malam nisfu Sya'ban. Dan sudah menjadi budaya buat kita malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin 3 balik. Kata Nabi Jibril, emang malam apa ini? Hajihi lailatun yuktahu biha salasu mi'ati babin minar rahmati. Muhammad, malam ini adalah malam dibukakannya 300 pintu rahmat. Fayaghfirullahu li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa manusia selagi tidak menyekutukan Allah. Ya Jibril, apakah di malam nisfu Sya'ban ini semuanya umatku dapat ampunan dosa?
Oh kagak semuanya Muhammad. Ada beberapa golongan, banyak. Di antaranya siapa Jibril? Illal aqal waliden, anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Kata durhaka bukan hanya membenci orang tua, apalagi kita ngegebuk orang tua, tidak mencantumkan doa Rabbik birli wali walidayya setiap ba'da sholat, itu sudah dikategorikan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Birrul waliden, berbuat baik terhadap kedua orang tua, amal ibadah yang lebih afdol setelah sholat. Lawan kata birrul aqal waliden, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada ayat yang selalu bersamaan, tidak bisa mustaqillah, tidak bisa menyendiri. Aniskurli wali walidek, berterima kasih kepadaku kata Allah dengan melaksanakan aktivitas ibadah, tapi enggak cukup, harus bersyukur ama emak ama baba. Biar kata jidat kita hitam ada alabatan pantat monyet, kebanyakan sujud, teledor sama orang tua, sama mual bakalan berkah, mual ridhollah fi ridhol waliden wa suhtullah fi suhtil waliden. Ridhonya Allah ada di ridho emak dan baba, mukanya Allah pun ada di murka emak dan baba. Jangan pada sok-sokan jadi anak mah, pada ngerasa bener baik lu hidup. Orang tua nggak ada bosannya ngurusin BA. Segini gue nggak dikasih kopi pahit. Coba lo dikasih, habis kayaknya sama gelas-gelas gue telan. Saya mau nanya, kita ini banyak salah, banyak dosa nggak sama orang tua? Banyak salah sama orang tua. Udah pantas belum disebut anak yang berbakti sama orang tua? Enggak, terkadang kita lebih hormat kepada orang lain, kita lebih sayang kepada orang lain ketimbang orang tua kita dewek. Lebih hormat ke bendera ketimbang orang tua dewek. Sok bener lu hidup pada, sok kaya, sok jadi pejabat, lupa sama orang tua, neraka udah menanti. Orang tua nggak ada bosennya ngurusin be anak. Orang tua mah bisa ngejar rumah buat anak, beli kebun, beli sawah, beli mobil buat anak. Anak bisa kayak orang tua? Jawab, bisa kagak? Wah bisa anak mah. Anak bisanya apa? Anak mah bisanya ngejual rumah orang tua, ngejual kebun orang tua, ngegadein mobil orang tua, sampai berantem sama saudara dewek ngerebutin banda orang tua. Dengerin nih gue ngomong nih, keruhun pesanggerahan kali gue nih. Munismu kita besok malam Selasa apa malam Rebo kali. Orang tua nggak ada bosennya ngurusin anak. Kita mau bosan ngurusin orang tua. Tekno, neng, tong antar emaknya. Antar kemana mak? Ke dokter. Lah emang apa mak? Oh meriang wae tong. Takut kena tampek. Ilok nenek-nenek kena tampek. Oguan banget nol waras ini mak udah tua. Duit lagi langka, saya belum kondangan segala baik emak suntik udah tua mak. Suntik mati ya emak mau? Buset tuh anak dibentak. Fala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Fala taqul kalimat fi'il mudhari kedatangan amil. Amilnya ambil apa tuh? Lanahi an-nahyu iza utliqa wa yuzarradu anil qarena yansarifu ilal haram. Haram tuh seorang anak ngebentak emaknya sama babanya. Pengen diantar tuh nenek-nenek. Suntik-suntik segala mah udah tua. Kita marah. Dulu kita lagi orok nih, mata nggak bisa melek. Bisa melek mata, dirapet sama belek. Bagaimana tuh emak sama baba ngobatinnya?
dijilatin. Berarti yang tahu rasanya belek emak sama baba. Kita pernah ngejilatin belek emak? Pernah nggak ngejilatin belek baba? Pernah ngedenger, pernah ngeliat ke seorang anak yang menjilatin belek emaknya babanya? Kenapa? Jember. Betul. Boro-boro ngejilat belek emak, belek baba. Emak baba sakit ngegojol di kasur, aral kita. Hah? Dipempesin tuh nenek-nenek. Kenapa? Jember, nggak mau nyebokin. Aral. Banyak nanya, bapak lu sakit, emak lu sakit, udah lama? Iya. Lu nyariin daun kelor, lu keprak-keprak awak emak lu, bapak lu sehari 3 kali pakai daun kelor. Tujuannya apa? Biar boro-boro mati. Kalau orang tua sakit kagak mati-mati, jangan dikeprak-keprak pakai daun kelor. Gua kasih tahu, pakai batang kelor segede betis, gebugin, mati itu. Udah jauh dah, kita mah udah. Kadang kita hidup pengen berkah, pengen lancar, pengen sukses, jarah kemana baik nyampe. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah, disuruh jarah kita mah manzaro aliman faka'anna majaro. Orang yang ziarah kepada aulia Allah maka seperti ziarah kepadaku. Tanggung baru ziarah ke Wali Songo, tanggung baru ziarah ke Banten. Berangkat umroh, masuk ke dalam Masjid Nabawi, ada kuburan manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Hayo nangis di atas kuburan baginda Rasul, sesadu tentang kehidupan. Tetap kalau teledor sama orang tua mah mual berkah, mual. Sebelum kemana-mana emak babak duluin. Udah meninggal, samperin kuburannya. Bawa apa? Bawa air 3 drum. Lu seblok-seblokin. Sebelum diseblokin baca Yasin. Doa Allah maj'al wa ausil sawaba ma qara'tu ila jamil ahlil kubur, khususon emak, khususon bapak. Saya nggak bisa Yasin, kulhu juga nggak bisa. Bismillah, Bismillah juga nggak bisa. Allah, Allah nggak bisa. Mampus, kebinaan. Apalagi emak kita, al jannatu tahta aqdamil ummat. Surga itu ada di bawah telapak kaki emak, bukan kaki baba. Ngapa itu baba kakinya? Ilok, buset, ilok. Lu gilu periksa entar. Assalamualaikum. Dalam di mana lu tong? Ada pengajian mak di At-Taqwa. Mak, tadi kata Ustad, tahu dari mana tuh orang mak? Dari planet mana tahu tuh? Katanya surga ada di bawah telapak kaki emak. Mak, saya pengen tahu tuh mak, surga kayak bagaimana? Coba angkat kaki emak. Terus biar ngatasan terus. Nggak taunya emaknya tas ngencing, lupa belum pakai celana. Pucuk. Emak, kok surga begini mak? Iyalah wajar, kena emak ngidam susah, jerih payah emak. Ngidam baba nggak bisa ngidam. Ngidamnya yang nggak baik ya. Bang, saya enek baik bang. Ngeliat abang kayak enek bang. Pengen yang asem-asem ya bang. Kalau nggak diturutin ntar ngelai. Betul.
Bang, pengen apa lagi Neng? Pengen ayun-ayunan di atas tower Bang. Coba kalau nggak diladenin kan. Jadi amal ibadah yang lebih afdal itu yang kedua setelah sholat, wa birrul walidaini, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Birrul walidain kafaratun lil kabairi, berbuat baik terhadap kedua orang tua, jarah ke kuburan orang tua, mendoakan orang tua, jariah, sodako, pahalanya buat emak, buat bapak, buat orang tua. Kafaratun lil kabairi, merupakan pelebur daripada dosa-dosa besar. Hadirin rahimakumullah, ini saja yang bisa AA sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafin karena saya belum tidur. Ya, dari sini saya mau ke sono ke Cibarusah. Sebenarnya saya nggak nerima setiap ba'da subuh karena memang ada pengajian ba'da subuh anak santri. Kan malam saya rajaban pre. Akhirnya saya ikutin di sini. Kenapa saya ikutin? Karena saya lagi ngebangun. Sekarang saya lagi pusing. Pusing apa? Giliran gajian tukang. Makanya gue ikutin kemari. Gitu. Ayah meren. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Camat atau yang mewakili maafin saya. Bapak Lurah maafin. Panitia maafin. Oh iya panitia, mohon maaf saya mau makan dulu ya. Saya langsung berangkat. Siapa yang nawarin makan ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhyiddin Hasbi yang telah memberikan mau'izatul hasanahnya. Kami informasikan kepada para jamaah yang mempunyai mobil Fortuner dengan plat B1428BJR, mobil Fortuner dengan plat B1428BJR kami